Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi GCMS. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka Syafrinadi, saya dari kelas 1C dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Apa sih itu GCMS? GCMS merupakan gabungan dua alat yang berbeda, yakni gas kromatografi dan mass spektrofotometri. GCMS sendiri dapat digunakan untuk menganalisa senyawa organik pada suatu sampel baik cair, gas, maupun padat. Dengan catatan, sampel padat harus dilebur terlebih dahulu dengan cairan anorganik seperti HCl. Terdapat dua fase pada GCMS. Yang pertama yaitu fase diam, yakni fase yang berfungsi untuk memisahkan komponen sampel berdasarkan interaksi dengan fase gerak. Yang kedua ada fase gerak. Fase gerak pada kromatografi gas juga disebut dengan gas pembawa karena tujuan awalnya adalah untuk membawa solut ke kolom. Oleh karena itu, gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Syarat gas pembawa adalah tidak reaktif, murni atau kering karena kalau tidak murni akan berpengaruh pada detektor dan dapat disimpan dalam tangki tekanan tinggi. Bagian-bagian dari GCMS ada yang pertama carrier gas, yang kedua ada flow controller, yang ketiga ada sample injector, yang keempat ada column oven, yang kelima ada detector, dan yang keenam ada waste. Fungsi bagian-bagian GCMS, yang pertama ada gas pengangkut, yaitu digunakan sebagai pemasok gas atau carrier gas ditempatkan dalam silinder bertekanan tinggi. Yang kedua ada tempat injeksi, yaitu untuk mencegah resolusi buruk serta penyebaran sampel yang tidak sesuai. Yang ketiga ada column oven, yaitu untuk mengontrol suhu kolom pemisahan. Selanjutnya ada detektor, yaitu digunakan untuk menganalisis aliran gas yang keluar dan memberikan data kepada perekam data yang menyajikan hasil kromatogram secara grafik. Selanjutnya yaitu flow controller, yaitu untuk mengatur aliran gas pembawa atau carrier gas, dan yang terakhir ada waste, yaitu merujuk pada limbah atau reduksi yang dihasilkan selama proses analisis. Nah, di sini ada waktu retensi. Waktu retensi dalam kromatografi gas adalah lamanya waktu yang dibutuhkan bagi suatu komponen untuk terelusi dari kolom. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi komponen-komponen dalam sampel dengan membandingkan waktu retensi analit dengan waktu retensi standar. Waktu retensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni sifat sampel atau titik uap, sifat polaritas, dan kemudahan interaksi antara sampel dengan fase diam dan fase gerak. Nah, jika waktu retensi dalam GCMS rendah, maka analit akan melewati kolom pemisahan dengan cepat dan mungkin tidak terpisah dengan baik dari komponen lain dalam sampel. Namun, jika waktu retensi dalam GCMS tinggi, maka analit akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewati kolom pemisahan dan terdeteksi oleh detektor. Nah, berikut adalah prosedur kerja dari GCMS. Kelebihan GCMS, yang pertama adalah waktu analisis singkat dan ketajaman pemisahan yang tinggi dan dapat menggunakan kolom yang lebih panjang. Yang kedua, batas deteksi sampai 10⁻⁹ gram per liter. Yang ketiga ada kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitas tinggi. Yang keempat ada pemakaian fase cair memungkinkan memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Dan yang terakhir ada pembacaan berat molekul didasarkan pada library sehingga dapat diprediksi dengan pasti. Kekurangan GCMS. Yang pertama, pemakaiannya hanya terbatas untuk zat-zat yang mudah menguap. Yang kedua, tidak digunakan untuk senyawa-senyawa korosif seperti asam sulfat pekat. Yang ketiga, biasanya terdapat kesalahan-kesalahan pada analisanya yang timbul dari cara penyiapan cuplikan, perhitungan, penampilan detektor, dan lain-lain. Yang keempat, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Dan yang terakhir, senyawa dapat tidak terdeteksi berat molekulnya jika senyawa tersebut tidak terdapat dalam library.
Kalibrasi pada GCMS. Kalibrasi pada GCMS hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga atau perusahaan yang memang menyediakan jasa kalibrasi. Namun, ada beberapa peralatan yang perlu dikalibrasi, yaitu yang pertama, flow controller, yang kedua, sample injection, yang ketiga, column oven, dan yang keempat adalah detektor. Baik, sekian penjelasan tentang GCMC yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.